1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 8.
Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan, Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya dan orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada allah-allah mereka. Sungguh, hanya di dalam Tuhan ada segala kuasa. Mari kita naikkan pujian dan hormat kepadanya. Melalui satu pujian, ada kuasa. Jemaat kami undang bangkit berdiri.
Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat 21. Demikian bunyi natsnya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikian bunyi natsnya. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya serta melakukannya. Haleluya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang berada di rumah, silakan duduk. Apakah yang dapat kita balas? Hanyalah hidup kita dan persembahan yang boleh kita berikan kepada Tuhan. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita, dan kita terus memuji nama-Nya.
perhatian terutama dalam hidup kami hanya Engkau ya Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari dengan segenap hati, dengan kesembuhan kita, dengan kesembuhan hati kita naikkan pujian ini. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, sembari kantong persembahan berjalan, kita mengumpulkan perpuluhan. Kita angkat satu pujian lagi bagi Tuhan. Kita katakan, kasih Allah melingkupi saya. Kita katakan, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya.
ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan kepada kita. Beginilah firman Tuhan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian, aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Yesus Kristus. Sampai saat ini kami masih bisa merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Dan pada saat ini kami telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan kami rindu untuk dijelaskan lebih lagi. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami siap untuk ditaburi firman Tuhan yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena sampai saat ini kita masih bisa merasakan kasih dan penyertaan-Nya, meskipun sesungguhnya sebagai manusia kita kadang-kadang was-was, khawatir, bahkan takut karena pandemi virus corona semakin merajalela di kota kita, di kota Gunung Sitoli. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang beriman harus tetap memiliki iman yang kuat dan memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu ini, kita diberi tema, yaitu kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Dari tema ini muncul 3 pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Pertanyaan yang pertama adalah, apa itu kenikmatan duniawi? Lalu mengapa kenikmatan duniawi tersebut disebut sebagai kesia-siaan? Dan pertanyaan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah, bagaimana seharusnya kita memandang hal-hal yang duniawi ini supaya tidak berakhir dengan kesia-siaan belaka.
Hal yang pertama Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, soal kenikmatan duniawi. Kenikmatan duniawi adalah segala sesuatu kenikmatan yang diperoleh dari hal-hal duniawi. Baik itu kenikmatan akan kekayaan, kenikmatan akan kekuasaan, kedudukan, jabatan, kenikmatan akan keindahan yang diperoleh atau yang dilihat oleh mata, keindahan, kenikmatan yang dapat dikecap oleh lidah dari makanan dan minuman, kenikmatan yang diperoleh atau yang didapatkan dari pendengaran akan penghiburan, dan juga kenikmatan akan tubuh baik itu wanita maupun pria. Semua kenikmatan-kenikmatan yang dihadirkan oleh dunia ini disebut sebagai kenikmatan duniawi. Dan memang kita harus mengakui bahwa dunia ini memang menawarkan begitu banyak kenikmatan. Oleh karena itu, tidak heran kalau banyak orang berlomba-lomba untuk meraih dan menikmatinya sesuai dengan kehendak hatinya. Termasuk Raja Salomo yang menjadi penulis kitab Pengkhotbah yang barusan tadi kita baca. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 23, di sana dikatakan bahwa Raja Salomo terkenal karena ia adalah raja yang paling berhikmat dan paling kaya di antara para raja di bumi manapun, baik sebelumnya maupun di zamannya. Dan di dalam perikop yang barusan kita baca, itu mulai dari ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-10, di sana diuraikan bagaimana usaha dan upaya yang dilakukan oleh Raja Salomo untuk dapat meraih dan mendapatkan kenikmatan duniawi untuk memuaskan dirinya. Di dalam ayat 4 sampai 6 kita melihat bahwa ia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk mendirikan rumah-rumah. Rumah-rumah dalam pengertian ini Bapak Ibu bukan rumah-rumah seperti rumah-rumah sederhana yang kita punya. Namanya raja, pasti rumah-rumah yang dibangun adalah rumah-rumah yang megah dan mewah. Termasuk istana raja, balai istana yang diperuntukkan untuk para istrinya yang begitu banyak. Di sana juga disebutkan bahwa Raja Salomo melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk kebun-kebun anggurnya, aneka pohon buah-buahan, taman-taman dan kolam-kolam untuk mengairi pohon-pohon muda kesukaannya. Ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan yang inginnya peroleh dari dunia ini. Di dalam ayat 7 sampai ayat 8a, di sana juga kita melihat bahwa ia membeli banyak budak laki-laki dan perempuan, serta sapi dan kambing dombanya, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem. Perak dan emas ia koleksi, harta benda raja-raja dan daerah-daerah ia kuasai. Ia berusaha memuaskan keinginannya menikmati dunia ini dari berbagai hal, termasuk menunjukkan kekuasaannya menguasai begitu banyak daerah dan kota. Dan bahkan di dalam ayat 8b, ia juga berusaha menikmati hiburan-hiburan yang memuaskan hatinya, yaitu dengan mencari baginya para biduan dan biduanita untuk memberikan kenikmatan hiburan, dan para godik untuk menyalurkan hasrat biologisnya. Ini semua kenikmatan duniawi. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayat 10, ia mempertegas bahwa ia juga menikmati kemasyhurannya sebagai orang besar yang berkuasa dengan segala kekayaan yang ia miliki, melebihi kebesaran siapapun. Dan dengan kebesarannya, ia bebas mengenyangkan matanya terhadap segala sesuatu yang dikehendakinya dan mengenyangkan hasratnya dengan segala kekuasaan yang diingininya
atau yang dimilikinya. Dia ingin bersenang-senang dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan itu adalah kenikmatan duniawi. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bisa kita katakan dengan kata lain, bahwa ia telah berusaha dan telah merasakan kenikmatan duniawi ini dari segala aspeknya. Namun sayang, pada akhirnya ia kemudian menyadari bahwa ternyata semua kenikmatan duniawi tersebut, baik usaha untuk meraihnya maupun hasil yang dicapai, adalah kesia-siaan belaka dan usaha menjaring angin. Pertanyaannya adalah, mengapa demikian? Mengapa kenikmatan duniawi ini kemudian disebut sebagai kesia-siaan belaka? Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat penjelasan poin kedua, yaitu kenikmatan duniawi adalah kesia-siaan. Alasan mengapa kenikmatan duniawi ini adalah kesia-siaan belaka, sekurang-kurangnya ada dua alasan yang patut kita pahami bersama. Alasan yang pertama adalah kenikmatan duniawi ini disebut sia-sia karena ternyata kenikmatan duniawi ini sifatnya sementara. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai kenikmatan semu, tidak nyata. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua usaha dan hasil yang dicapai dengan berlelah-lelah di dunia ini hanya bisa dinikmati selama hidup di dunia yang fana ini. Jadi apapun yang engkau miliki, apapun yang engkau peroleh, kenikmatan apapun yang telah engkau capai di dunia ini, yaitu hanya bisa engkau nikmati selama engkau hidup. Tidak ada yang akan bisa dibawa mati atau dibawa sebagai bekal menghadap Sang Khalik dalam keabadian. Yang bisa kita bawa hanya iman dan perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan selama kita hidup. Pengkhotbah di pasal 5 ayat 15 berkata, sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Semua kenikmatan yang diusahakan dengan berlelah-lelah akan ditinggalkan di dunia ini dan tidak akan dibawa dalam keabadian. Mari kita periksa diri kita, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sampai saat ini kita lebih mengejar yang mana? Mengejar kenikmatan yang sementara ini, atau kita mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus ketika ia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iman dan perbuatan-perbuatan baikmu, itulah kenikmatan yang sesungguhnya yang bisa menjadi bekalmu di dalam keabadian bersama Bapa di sorga. Alasan yang kedua, kenapa kenikmatan duniawi ini disebut kesia-siaan belaka, yaitu kenikmatan duniawi ini sesungguhnya tidak ada ujungnya dan tidak ada titik puasnya. Semakin dikejar, terasa semakin menjauh. Semakin didapat, akan terasa semakin ada yang kurang. Ibarat memuaskan dahaga dengan meminum air laut, semakin diminum, semakin terasa haus. Dan ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sendiri, di dalam kehidupan orang-orang yang kita kenal. Kalau dulu kita puas dengan naik sepeda, setelah kita bisa membeli sepeda, lalu kita merasa ada yang kurang. Lalu kita membeli sepeda motor. Pertama kita merasa puas, tapi setelah itu kemudian berpikir bahwa satu sepeda motor ternyata tidak cukup. Lalu kita merasa ingin membeli 2, 3 atau bahkan lebih sepeda motor. Dan bahkan ada lagi yang ingin membeli kendaraan roda 4.
Ini adalah menunjukkan bahwa titik kepuasan manusia itu tidak ada batasnya. Selalu kurang, dan kurang. Persis seperti meminum air laut tadi. Air laut itu kalau diminum untuk melepaskan dahaga, ya semakin diminum, ya semakin haus. Demikianlah kenikmatan-kenikmatan duniawi ini tidak akan pernah memuaskan kita secara sesungguhnya. Dan Raja Salomo juga di dalam kehidupannya, ya seperti itu. Ia sudah menjadi raja, kaya raya, tetapi selalu kurang dan kurang, sehingga ia terus mencari untuk memuaskan dirinya dan menikmati dunia ini. Termasuk dalam hal soal berapa istrinya. 1, 2 ternyata tidak memuaskan baginya. Ia lalu sampai mencapai 700 istri dan 300 selir. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan? Apa itu cukup? Ternyata kurang juga. Ia masih mencari penghiburan seperti tadi kita baca di dalam bacaan kita. Mencari penghiburan lain untuk menyalurkan hasrat biologisnya dengan para biduan dan biduanita dan juga para gundik. Ini menunjukkan bahwa memang kenikmatan duniawi ini tidak ada ujungnya dan tidak ada titik puasnya. Dan Salomo sendiri, pengkhotbah sendiri berkata juga di dalam pasal 5 ayat 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi Tuhan, kita sampai pada poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga. Bagaimana seharusnya kita sebagai orang beriman memandang hal-hal yang duniawi ini supaya tidak hanya akan berakhir dengan sia-sia. Maka kuncinya adalah mari kita pandang dan kita jadikan segala sesuatu yang kita usahakan, kita kerjakan dan kita hasilkan selama di dunia ini bukan lagi untuk sekedar memuaskan kenikmatan duniawi kita, tetapi untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kalau ini yang terjadi, maka usaha-usaha dan pencapaian-pencapaian kita selama di dunia tidak akan pernah sia-sia. Uang sebagai hal yang duniawi perlu kita usahakan untuk membeli segala kebutuhan kita secukupnya. Tetapi ingat, jangan sampai engkau menjadi hamba uang, seperti yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Justru dengan uang kita juga bisa membantu segala kebutuhan pelayanan kita di tempat di mana kita bergereja. Dengan uang kita bisa melakukan pelayanan bagi Tuhan dengan berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki dengan orang-orang yang membutuhkan. Uang hal yang duniawi, tetapi kita bisa menggunakannya untuk pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Rumah sebagai hal yang duniawi yang juga dibangun oleh Raja Salomo perlu kita usahakan dan bangun untuk tempat kita tinggal, tempat berteduh, tetapi sekaligus menjadi tempat doa, tempat bernyanyi dan memberitakan firman Tuhan, bukan untuk menyombongkan diri sendiri. Rumah memang hal duniawi, tetapi kita bisa gunakan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kedudukan atau kekuasaan, jabatan sebagai hal yang duniawi, jika kita dipercaya untuk mengembannya, jadikanlah itu sebagai sarana untuk melayani sesama dan Tuhan, bukan untuk menindas dan menghebatkan diri di hadapan siapapun. Atau dengan formula kalimat yang berbeda, kita bisa gunakan hal-hal yang duniawi ini sebagai sarana kemuliaan Tuhan, supaya tidak berakhir dengan kesia-siaan belaka. Maka kita bisa berkata, muliakanlah Tuhan dengan harta dan kekayaanmu, dengan segala hasil kebunmu, dan dengan hasil ternakmu, dan lain sebagainya.
Ini kita bisa bandingkan dengan Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9. Atau muliakanlah Tuhan juga dengan kekuasaanmu, dengan jabatanmu, dan dengan kedudukanmu. Muliakan Tuhan dengan segala yang ada di dalam tubuhmu, dengan matamu, pendengaranmu, dan semua talenta yang telah Tuhan karuniakan di dalam hidupmu. Tubuh ini memang duniawi, tetapi tubuh ini bisa digunakan sebagai sarana melayani Tuhan dan memuliakan Dia. Ini bisa kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Ini khotbah kita beberapa minggu yang lalu. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Bahwa tubuh ini bukan hanya sekedar menikmati hal-hal duniawi, tetapi di dalam tubuh ini bisa kita gunakan juga untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Dan jangan lupa untuk bersyukur. Kalau saja sampai hari ini kita masih sehat, itu adalah sebuah kenikmatan dan anugerah Tuhan. Dan kalau kita sampai hari ini masih bisa menikmati berkat Tuhan berupa makanan, minuman, pakaian secukupnya, itu adalah kenikmatan dan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita juga. Mari kita nikmati. Jangan terlalu berfokus mengejar hal-hal yang belum engkau capai untuk menggapai kenikmatan duniawi, sampai engkau lupa untuk bersyukur bahwa hari ini saja engkau hidup, engkau masih bisa makan, engkau masih bisa minum, engkau masih sehat. Itu adalah anugerah. Nikmati itu dan bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan ayatnya yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan telah tahu semua kebutuhan kita. Tetapi satu kerinduan Tuhan juga. Dia rindu sebagai anak-anaknya. Kita menyampaikan isi hati kita kepadanya melalui doa yang akan kita sampaikan pada pagi hari. Berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sebelumnya kita memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan. Kita katakan, mampirlah. Mampirlah dengan doaku, Yesus menyeru. Orang lain rawat diri,
kasih ya Tuhan, saat ini Engkau telah berbicara kepada kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar boleh kami simpan, kami pelihara, dan kami ingat untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini. Bahwa hal-hal yang duniawi ini sifatnya sementara dan seperti usaha menjalin angin. Namun ada hal-hal yang bisa kami lakukan, yaitu menjadikan hal-hal yang duniawi ini untuk menjadi sarana bagi pelayanan dan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini memiliki berbagai pergumulan kehidupan, baik itu pergumulan akan kesehatan, pergumulan ekonomi, pergumulan akan pekerjaan. Kiranya Tuhan membuka jalan sehingga setiap pergumulan boleh diselesaikan, karena Tuhan yang turut serta mengambil bagian menyelesaikan segala pergumulan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami secara khusus yang saat ini sedang menjalani isolasi, baik di rumah sakit ataupun di tempat-tempat isolasi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maupun isolasi mandiri di rumah-rumah karena COVID-19. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau anugerahkan di dalam kehidupan mereka, sehingga setiap mereka boleh mengalami kesembuhan. Dan setiap kami yang belum terkena atau terpapar COVID-19, kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan, supaya kami semua dihindarkan dan dijauhkan dari penyakit tersebut. Inilah doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus menjaga, memelihara, dan mencukupkan segala kebutuhan kami dari hari lepas hari. Doa ini Tuhan kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah kita segera berakhir. Pulanglah dengan sukacita dan jadilah teladan bagi sekeliling kita. Kita bernyanyi, hidup yang kupilih membuatku berarti.